17 kan abad 18 yang dibawa oleh sosok ulama besar Az-Zahid Al-Alim, seorang arwaro, yaitu Simbah Ahmad Alim. Beliau diberi umur sampai 200 tahun. Ya, termasuk Ibu R.K. Kartini. Beliau dibawa oleh Saleh Darat, wakilah begitu. Dan Simbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Simbah Kiai Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah. Gitu. Dan Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, termasuk itu. Ini kan tanggal 22 Oktober ini kan akan diperingati sebagai Hari Santri Nasional. Pesan-pesannya seperti apa? Monggo nuwun sewu diaturaken. Ya, pertama ya tentunya kita ucapkan terima kasihlah pada pemerintah yang mana telah, khususnya Pak Jokowi, yang mana telah memberikan kehormatan, mengakui bahwa perjuangan para santri di NKRI ini betul-betul luar biasa. Tentunya kita pesan kepada seluruh bangsa Indonesia, berbanggalah jadi orang Indonesia, berbanggalah jadi santri, karena ini mungkin hal yang unik yang ada di dunia ini. Pertahankan jati diri kita sebagai orang Islam, sebagai orang Indonesia. Dan santri ternyata setelah kita korek juga ikut partisipasi, ikut berjuang untuk mempertahankan atau mendirikan negara ini. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pondok Pesantren Al-Iman yang berlokasi di Desa Bulus, Kecamatan Gebang, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, merupakan salah satu pondok pesantren terbesar di Provinsi Jawa Tengah dan juga pondok pesantren tertua di Kabupaten Purworejo. Pondok pesantren ini didirikan sekitar tahun 1700 oleh Simbah Kiai Haji Ahmad Ngalim, dan saat ini Pondok Pesantren Al-Iman diasuh oleh Bapak Kiai Haji Sayyid Hasan bin Aqil Al-Ba'bud. Alhamdulillah, Mediasi Channel diperkenankan untuk berbincang-bincang dengan beliau. Namun, sebelum menyaksikan tayangan kami secara lengkap, jangan lupa like, komen, dan subscribe di Mediasi Channel. Assalamualaikum Pak Kiai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin, ini kan Mediasi Channel tertarik melihat Pondok Pesantren Al-Iman yang ada di Desa Bulus ini menjadi salah satu pondok pesantren terbesar di Jawa Tengah dan tertua di Kabupaten Purworejo. Mohon disampaikan seperti apa sih perkembangannya dari waktu ke waktu sehingga menjadi pondok pesantren seperti saat ini, Pak Kiai. Ya, terima kasih sekali. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Panjenengan ada waktu bisa sampai sini diberi keselamatan, kesehatan, atau suatu apapun. Amin. Tadi jenengan benar mengatakan bahwa pesantren ini ya kurang lebih sekitar abad 18. 17 kan abad 18 yang dibawa oleh sosok ulama besar Az-Zahid Al-Alim, seorang arwaro, yaitu Simbah Ahmad Alim. Atau ada juga yang mengatakan Muhammad Alim, Ahmad Alim Bulus. Sebelum kami melangkah ke depan, siapakah Simbah Ahmad Alim Bulus ini? Ini beberapa versi, tapi yang jelas beliau adalah seorang huroba, seorang muter-muter itu loh, hidupnya berpindah-pindah, ya maklum zaman itu dakwah kemana-mana. Kalau ditanya asalnya dari mana, ya ada juga yang mengatakan dari Wonosobo, ada yang mengatakan dari Pekalongan. Tapi saya lebih condong beliau dari Pekalongan. Beliau sebelum di Bulus ini memang berpindah-pindah. Dan di sini ini kebetulan yang terakhir mendirikan sebuah masjid. Konon ada dua versi, tapi versi yang kuat beliau di sini ini dibuang oleh Belanda. Karena ya maklum waktu itu hutan belantara di sini. Istilah Jawa ini jalmo moro jalmo mati. Ya. Udah siapa yang datang mati udah di sini. Tapi ternyata beliau ya atas izin Allah diberi karomah, bahkan istilahnya setan jin kewan galak itu malah jadi santri. Itu sambil lebih jadi santri.
Nah otomatis karena beliau ini sosok ulama, sosok guru, di mana-mana ya ada madu, ada semut. Beliau ya karena orang-orang yang arif itu sampai sekarang kalau para ulama kiai nggak butuh santri, nggak butuh. Tapi masyarakat ini santrinya sama deket gitu loh. Ya tentunya dimulai dari pendidikan biasanya ketauhidan. Konon beliau diberi umur sampai 200 tahun. Bayangkan nggak sampai 200 tahun. Ya murid-murid beliau banyak. Ada yang menonjol di antaranya Kyai Saleh Darat Pekalongan, itu yang menonjol. Ada lagi Mbah Bedowi Purworejo, Mbah Nur Muhammad Litoro, Mbah Abdurrahman Somolangu Kebumen, itu juga katanya begitu. Dan masih banyak lah itu murid-murid sepuh itu. Termasuk Ibu R.A. Kartini. Ya, termasuk Ibu R.A. Kartini. Beliau dibawa oleh Kyai Saleh Darat, wakilah begitu. Dan Simbah Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ya, Simbah Kiai Ahmad Dahlan, tokoh Muhammadiyah. Gitu. Dan Simbah Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ya, termasuk itu. Lah, zaman terus lah Mbah Alim Sedo itu diteruskan oleh cucu beliau yang namanya Mbah Haji Umar dulu. Karena putra-putra beliau sama pergi dari sini, ada yang sampai Temanggung, ada sampai yang jelas Wonosobo, Maron, Solo Tiang, itu masih daerah bener tuh, daerah Paguan, itu banyak dari para wiriyah dari Mbah Ahmad Alim itu. Lah mbah saya itu Said Ali. Lah itu setelah Mbah Haji Umar terjadi kefatroan. Fatroh itu vakum kosong. Ya mungkin karena situasi waktu itulah, situasi zaman agresi, zaman nggak aman, seluruh ulama, seluruh kiai-kiai itu pesantren sama dihancurkan, diteruskan yang tadi dikatakan Said Ali. Said Ali ini kebetulan ya beliau di samping seorang sayyid, seorang habib, beliau memang juga dari darah ibu itu masih darah keraton. Ya maklum, ibunya aja itu putra Patih Dipodirjo, putra Gagak Pranowo itu ibunya. Mbah putrinya itu dari Bagelen. Jadi nasab kami ini nggak karu-karuan. Kalau nasab dari jalur ayah ya jelas keluar marga Ba'budnya atau Al-Ba'budnya, tapi nasab dari jalur putri ini ya ada yang ke Pajajaran, ada yang ke Majapahit, ada yang ke pribumi sini Loano, Bagelen, ada semua saudara semua. Nah dari Said Ali sendiri juga masih keratoni banget lah, masih ajarannya ajaran kekeluargaan gitu. Lah mulai berkembang mulai zaman Said Muhammad. Tapi mulai zaman Said Muhammad udah mulai berkembang dan mulai bikin sistem madrasah. Itu Said Muhammad itu mbah saya. Itu Hasan bin Aqil bin Muhammad gitu loh. Lah beliau waktu itu di Mekah. Jadi muridnya Said Ahmad Zaini Dahlan. Itu satu guru dengan Mbah Hasyim Asy'ari di Mekahnya. Itu. Dan juga ngambil sebuah torekoh langsung ya torekoh Alawiyah dari Mekah sana. Nah dari sosok Said Muhammad ini mulai berkembang di antaranya itu. Nah pada saat itu diteruskan Said Dahlan putra pertama. Lah setelah Said Dahlan dulu di sini semua di Bulus. Said Dahlan pindah di Kauman. Ya maklum
Wong ibunya Said Muhammad itu kan anaknya Patih Kertopati, anaknya Cokronegoro. Dados nggih buyute bupati pertama Cokronegoro. Sing nglabaraken wau saking arah-arah putri niku pancen nggih tesih golongan ningrat kalau istilah sekarang ya tokoh-tokoh darah biru lah gitulah. Tapi kalau dari jalur laki nggih cetha niku ngoten. Jadi kan Pondok Pesantren Al Iman Bulus ini dulu sempat vakum dan kemudian berkembang lagi. Ya, berkembang pesat sehingga sampai saat ini menjadi salah satu pondok pesantren. Bahkan vakumnya dua kali loh. 2 kali. Haji Umar sampai Said Ali. Iya. Itu setelah Haji Umar cucunya beliau fatroh. Iya. Fatrohnya bukan setahun 2 tahun, puluhan tahun. Bersih, udah bersih, tidak ada orang lah. Kesananya kuburan sama beji itu adanya. Ada belik di situ tuh ada. Itu tinggalan itu. Terus yang kedua fatrohnya Said Dahlan ke Said Akil. Fatroh kedua. Itu putra sulung, istilah orang-orang Purworejo mengatakan Doro Muhammad itu loh. Mbah saya itu fatroh sampai ke Said Dahlan. Nah Said Dahlan pindah di Kauman. Nah pindah di Kauman karena memang Bupati Kauman membutuhkan kiai yang masih keluarga waktu itu. Terus masjid Kauman, ini bos, kata teng Kauman keluarga ini dulu. Sehingga di sini kosong. Kosong. Iya. Nah itulah yang kedua Abah ini Abah mulai bangun lagi gitu. Sehingga berkembang. Berkembang apa belum lama ya sekitar tahun 1955-an lah kalau lebih. Terakhir berarti ke Pak Kiai tahun pinten? Wah niku lo estafet. Nggih. Jadi begitu apa kan sedo tahun 1987. Tapi itu Abah sedo ya saya yang neruskan dengan catatan karena ya keluarga saya bubar semua, kakak saya konten kakak saya. Jadi ya kalau melihat sejarah memang tertua, tapi kalau melihat proses perkembangan pesantren sini ya benar-benar sangat melelahkan dan ya gimana kan fatroh ya. Jadi fatroh itu membangun kembali ini bukan yang gampang. Kadang-kadang membangun kembali, mempertahankan tradisi-tradisi lama ini ternyata sangat susah dan sulit daripada pertama buat baru diantaranya itu dulu lah. Iya. Sampai saat ini santri yang ada di Pondok Pesantren Al Iman ini sekitar berapa Pak? Ya gimana saya matur ya ribuan lah. Ribuan. Ya karena kebetulan kami ya di samping ya tujuan pesantren itu ya mempertahankan ciri khas pendidikan salaf. Itu juga kuning. Ya itu jelas itu karena tafakuh fitin kan tujuannya itu minterke wong bisane ngerti agama tafakuh gitu. Kita juga mengolah pendidikan formal. Tapi nggih walaupun formal tetap mereka berdasarkannya ya berdasarkan agamanya harus kuat. Ya, formal malah sekarang mulai dari RA itu TK. MI itu SD, ya, MTS Sanawiyah, Aliyah, bahkan sampai berarti kita pakai Mahat Ali namanya. Mahat Ali itu sebuah kehormatan dari pemerintah bahwa pesantren itu diakui. Niku setara dengan S1. Itu sudah berjalan berapa tahun? Ya kurang lebih masuk 4 tahun ini. 4 tahun. Ya. Berarti sudah ada hampir yang lulusan. Nah ini mau melulus ini. Ini baru istilahnya baru KKN bikin skripsi, bikin risalah itu sekarang ini. Jadi karena 4 tahun itu. Alhamdulillah jadi Pondok Pesantren Al Iman Bulus ini selain mengajarkan ilmu-ilmu agama juga mengajarkan pendidikan formal yang nantinya juga bisa dipakai ataupun digunakan untuk bekerja di tempat instansi misalnya pemerintah maupun swasta. Dan lulusan-lulusan dari Pondok Pesantren Al Iman ini kan sudah berkembang di berbagai bidang. Ada yang beraktivitas menjadi TNI, ada Polri, seperti itu. Ya. Di berbagai bidang bisa dikatakan seperti itu ya Pak? Ya. Nah,
ini tidak hanya putra, tapi putri pun ada berarti ya Pak? Iya, hampir imbang putra dan putri di sini. Pak Kiai, ini kan kelebihannya Pondok Pesantren Al Iman ini, karena pesantren kan niatnya kita santri itu belajar datang ke sini. Ya. Dan ini kan belajar agama. Belajar agama. Istilahnya ngaji. Sangat nyaman, adem, tentrem. Karena lokasinya kan di daerah dingin, daerah tinggi kalau di Purworejo nih Pak Kiai. Ya mungkin ya di samping jauh dari kota mungkin ya ada barokahnya orang dulu juga. Betul. Ya kita percaya tidak percaya. Iya. Karena ya memang tanah sini ya tanah tua. Sini kan tanah tua. Ya mungkin sudah dapat doanya orang-orang dulu. Kemudian ada pengaruh itu juga. Tidak cuma lokasinya jauh dari kota, juga mungkin sing tetrukom begini mungkin saya yakin seorang wali min auliyaillah, orang-orang yang dekat pada Allah. Itu hubungan muassis, hubungan yang sing pendiri itu mempengaruhnya besar sebuah pesantren. Jadi pendidikan pesantren ini memang kadang-kadang beda dengan pendidikan umum, unik. Pendidikan umum itu biasanya bikin kurungan dulu, bikin tempat dulu, nanti kan datang sendiri muridnya. Kalau pesantren biasanya enggak, para kiai itu biasanya lillahi ta'ala. Malah kadang-kadang ada orang mau mondokkan anaknya, ada jawabnya nopo mboten keliru sama mriki, kula mboten saged nopo-nopo. Jadi dengan sifat rendah dirinya, sifat tawadhu'nya itu kiai luar biasa. Mboten kiai pun monggo. Kalau kepingin anak kula jenengan didik kepeksa. Itu banyak para kiai sejarahnya, makanya awet. Jadi para santri yang belajar di sini ini tidak hanya siang hari juga, bahkan sampai malam dan pagi itu setelah subuh atau sebelum subuh bahkan sudah belajar. Setelah subuh. Setelah subuh sudah belajar sampai malam sekitar jam berapa Pak Kiai? Jam 12. Jam 12 malam. Ya. Dan mereka ya pokoknya dua itu, belajar ilmu agama dan belajar ilmu umum. Ya. Dan juga keterampilan ya ada. Iya. Ini termasuk yang kita tempati ini kayak joglo besi ini bikin anak-anak sendiri. Iya, unik sekali nih Pak Kiai. Termasuk kursi ini juga tapi kursi itu mentahan ini. Dan di Pondok Pesantren Al Iman ini selain belajar untuk para santri, juga kegiatan-kegiatan untuk masyarakat secara luas itu juga diselenggarakan Pak Kiai. Oh iya, di sini. Seperti contohnya apa Pak Kiai? Ya kita dengan lingkungan itu melekap. Baik bukan semata-mata ke pesantren aja, dengan lingkungan juga kita. Dengan pengajian-pengajian yang ada untuk orang tua-tua. Iya. Dan pemirsa perlu diketahui juga bahwa Wan Hasan ini juga merupakan tokoh senior yang ada di kota Purworejo ini, tokoh-tokoh nasional ataupun tokoh-tokoh daerah baik Purworejo maupun Jawa Tengah. Beliau juga sowan ke kediaman Wan Hasan yang ada di Desa Bulus ini. Dan juga perlu diketahui bahwa Bapak Kiai Haji Ma'ruf Amin ketika mencalonkan diri menjadi wakil presiden kemarin juga sowan kemari Pak ya. Gitu. Iya, ya itu artinya bukti bahwa Wan Hasan ini, Bapak Kiai Hasan ini merupakan tokoh yang disegani di Kabupaten Purworejo dan Jawa Tengah, Pak Kiai. Jadi pendidikan khususnya yang diajarkan di pesantren Al Iman ini seperti apa sebenarnya, Pak Kiai? Agamanya. Ya. Kalau agama ya biasanya kita hampir sama dengan pesantren yang lain. Iya. Untuk pertama ini biasanya anak-anak itu kita pelajari alat itu pelajaran-pelajaran yang kayak nahwu, shoroh, gramatika pertama. Nah, setelah itu ya gimana ya namanya, ilmu agama ini kan adanya di kitab kuning. Kitab kuning itu bahasa Arab, warnanya kuning. Itu. Dan tidak ada harokatnya. Kan susah banget. Yang namanya tulisan Arab kok nggak ada harokatnya. Nggak ada. Tahu nggak ada harokatnya tuh? Betul nonton sandangan nih ya. Tulisan Arab orang sandangan nih. Kita ajak mereka supaya bisa membaca. Iya. Dan memahami. Lah setelah bisa membaca aja lama itu. Iya, paling cepat 6 tahun. Itu nembe moco bener. Iya.
Nah setelah itu terus baru memahami. Lah itu tinggal kita mau apa fikih sama apa tafsir, tapi kedepannya atau kita lebih tertonjol pada tafsirnya, pada Al-Qur'annya. Kayak Mahat Ali itu jurusannya tafsir, ilmu tafsir. Satu-satunya di Jawa Tengah. Mahat Ali juga ada lainnya sini, tapi jurusannya beda. Sing wonten niki tafsir kalimu tafsir utawa Jawa Timur wonten nih. Nah, kenapa kita ambil itu? Karena kadang-kadang orang-orang NU itu, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah, orang-orang NU ini, saking pintere mereka biasanya dengan Al-Quran bukan ditinggalkan sih enggak. Beda dengan mereka-mereka yang kadang-kadang alirannya jujur aja, tidak sepaham dengan NU. Itu biasanya mereka kembali pada Al-Quran dan As-Sunnah, Al-Quran, As-Sunnah, menganggap kita itu tidak ada Al-Qurannya. Kita gali dulu dari awal. Hanya kita bentuk tafsir, ilmu tafsir, tafsir Al-Quran maksudnya. Nah, ini Pondok Pesantren Al-Iman ini yang sekarang menjadi salah satu terbesar di Jawa Tengah ini, ke depannya akan apakah ada rencana-rencana ke depan Pak Kiai? Misalnya apakah ada rencana memodernisasi pondok pesantren misalnya atau seperti apa? Kita tetap mengikuti perkembangan yang ada. Iya. Yang jelas tantangannya berat pesantren ke depan. Dan ke depannya itu insya Allah pondok pesantren menjadi rujukan lembaga pendidikan-pendidikan yang lain. Karena setahu saya satu-satunya lembaga pendidikan yang paling tangguh, paling kuat bisa mempertahankan sistem itu hanya pondok pesantren. Sanesnya pun goyang, sampai pendidikan-pendidikan umum juga goyang. Nah gimana ST nggak ngerti teknik, Eskom nggak ngerti komputer, ini gimana ini? SAG malah taunya sarjana alam gaib, nggak ngerti agama. Ya saya kritik aja, kayak IAIN, kayak UIN. Mereka emang keren-keren, namanya aja syariah, usuluddin. Coro Jawa ini koyo yo kayak. Tarbiyah. Wah, tarbiyah. Dia suruh membaca kitab bila syaklen tanpa harokat, nggak tahu ini gimana. Kadang-kadang saya pusing sendiri di pendidikan di Indonesia ini. Ya alhamdulillah di pesantren insya Allah masih bisa tertangani. Baik, Maturun sangat sudah diperkenankan untuk berbincang-bincang, untuk ya sedikit menggali sejarah tentang Pondok Pesantren Al-Iman di Bulus ini. Maturun, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pondok Pesantren Al-Iman Bulus setiap saat terus melakukan inovasi-inovasi ataupun pembangunan-pembangunan untuk asrama santrinya, baik untuk asrama santri maupun untuk proses belajar mengajar santri yang ada di sini.